Untuk share screen-nya sudah masuk di layar? Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini untuk fluid mekanik merupakan kelanjutan ya dari pertemuan di minggu-minggu sebelumnya. Ada berbagai macam aliran. Aliran zat cair dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Ada aliran kompresibel atau fluidanya. Fluidanya itu masuk ke dalam fluida kompresibel atau fluida tak kompresibel. Untuk aliran steady atau aliran mantap, biasa disebut dengan steady, ya, steady state atau unsteady, bisa diartikan bahwa kecepatan fluida yang mengalir ini dalam kondisi konstan. Jadi kalau misalnya 60 detik, maka kecepatannya misalnya 10 meter per second, jadi tiap detik dengan kecepatan yang sama. Jadi detik pertama 10, detik kedua 10, ketiga 10, keempat 10 meter per second, kelima 10 meter per second, dan seterusnya. Pada aliran mantap steady dengan perubahan rapat massa kecil seringkali dilakukan penyederhanaan dengan menganggap bahwa zat cair adalah tak kompresibel dan rapat massa adalah konstan. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke yang tadi. Di bagian sebelumnya, ini visualisasi ya. Visualisasi itu memvisualisasikan aliran fluida. Aliran zat cair dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Aliran laminar, ada turbulen. Nah, untuk aliran laminar, apabila partikel zat cair bergerak secara teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu, ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi yang dimaksud dengan streamline, garis alir, streamline atau pola garis alirnya itu lintasannya gerak, garis lintasannya secara kontinu dan tidak saling crossing atau saling berpotongan. Jadi kalau ini adalah aliran laminar, pola alirannya itu seperti ini, streamline-nya. Tidak saling berpotongan, aliran laminar dapat terjadi apabila kecepatan atau yang dilakukan oleh fluida tersebut dengan mengalir pada kecepatan yang rendah, low speed ya, kecepatan aliran rendah. Lalu bagaimana dengan turbulensi? Nah, di turbulensi ini kebalikan. Kalau tadi streamline-nya, garis alirnya itu lurus, sedangkan di turbulen jika divisualisasi dengan menggunakan zat pewarna, maka pola alirannya atau streamline ini akan berlawanan ya, atau saling crossing, saling menyilang. Ya, anggaplah misalnya ini aliran pertama bagian atas, kemudian aliran yang kedua ini bisa saja kalau diteruskan bisa memotong
atau yang aliran yang ini bisa bukan lurus ke depan tapi memotong ke bawah, begitu juga yang sebaliknya, ada yang ke bawah, kemudian ada yang bagian ini ada ke atas. Jadi di bagian aliran turbulen, pola aliran yang terjadi secara acak, secara random. Aliran turbulen apabila partikel zat cair bergerak secara tak teratur. Jadi ketidakteraturan pola aliran yang terjadi di dalam pipa atau di luar pipa, internal flow atau external flow. Aliran turbulen terjadi apabila kecepatan aliran besar, saluran besar, dan zat cair mempunyai kekentalan yang kecil. Jadi artinya viskositasnya itu rendah, jadi tidak terlalu kental sehingga bisa menyebabkan aliran yang acak atau aliran yang turbulen. Ya, lalu steady flow, unsteady flow. Kalau direpresentasikan dalam bentuk grafik ini di average ya. Gambar kecepatan fungsi terhadap waktu, ini ada fungsi kecepatan, V simbolnya, T ini adalah time, waktu, dengan satuan umumnya biasa menggunakan second, detik, ini V kecepatan, dan ini adalah waktu. Untuk gambar A, aliran steady flow, ini ada gambar A. Jadi kalau ini di average, trend-nya itu hampir mendekati ya, kecenderungan ya, tren grafiknya itu mendekati garis yang horizontal ini. Lalu yang selanjutnya mengenai aliran tak mantap atau unsteady flow, pola alirannya ketidakteraturan. Jadi pada saat di detik tertentu nilainya, kecepatannya ini tinggi, titik maksimum, lalu pada detik tertentu lagi nilainya sangat rendah atau turun di bagian tertentu, mengalami penurunan, sedangkan ini turun, kemudian meningkat, naik ke atas, lalu turun ke bawah. Ya, lalu bagaimana dengan pola aliran ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ya, jadi suaranya bisa jelas masuk terdengar? Jelas, Pak. Ya, jadi ini ada merupakan aliran steady, steady flow, kemudian unsteady flow, gambar kecepatan angin, fungsi waktu, aliran steady flow, dan aliran unsteady flow. Ya, untuk aliran yang seragam atau biasa disebut dengan uniform flow, apabila tidak ada perubahan besar dan arah dari kecepatan dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang aliran. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, di sini ya, ini ilustrasinya, A itu aliran yang seragam dan B itu aliran yang tak seragam. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, ini kecepatan di bagian ini average-nya itu uniform atau rata-ratanya itu hampir mendekati kecepatan yang sama. Tetapi untuk aliran yang tak seragam, non-uniform, jadi pada jarak tertentu, nilai kecepatannya, nilai flow yang mengalir ya, memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi pada saat H1, ketinggian H1 dengan ketinggian H2 atau lebar H2, H1 dengan H2 ini, maka kecepatan yang dihasilkan tidak sama, non-uniform flow.
Kemudian di bagian berikutnya ada aliran rotasi, rotasional, dan tak rotasional. Apa yang dimaksud dengan rotasi? Jadi aliran tersebut ketika mengalir, dia sambil berputar. Ada vorticity atau ada vortex yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Gambar aliran rotasional, ini ada A dan ini B. Untuk aliran yang rotasional ini profil aliran berkembang penuh ya, profil kuadrat. Jadi pada bagian tertentu air fluida tersebut atau aliran dari water atau air ini ada bagian yang mengalami rotasi atau mengalami putaran. Kemudian untuk yang tak rotasional ya ngalirnya secara uniform, secara seragam, tetapi di bagian-bagian lain tidak ada vorticity yang terbentuk atau rotasional atau rotasi aliran yang terbentuk. Lalu bagaimana dengan persamaan continuity? Nah, persamaan continuity ini merupakan hal yang utama ya ketika fluida tersebut mengalir dalam kondisi internal flow. Apabila zat cair tak mampu mampat, uncompressible, misalnya liquid, fluida cair, mengalir secara kontinu melalui pipa atau saluran dengan penampang aliran tetap atau tidak tetap. Aliran tetap ini penampangnya ini bisa saja antara diameter masuk dengan diameter keluar memiliki ukuran yang sama. Misalnya masuk dengan diameter 2 inci, lalu akan keluar dengan diameter 2 inci. Tetapi ada juga yang penampangnya mengalami perubahan, mengalami pembesaran atau mengalami pengecilan. Misalnya masuk dengan diameter masuknya itu 5 inch, lalu keluar dengan diameter 8 inci. Masuk 5, keluar dengan diameter 8 inci. Atau kebalikannya, misalnya masuknya dengan diameter lebih besar 10 inci, tetapi keluar dengan diameter 5 inch setengahnya. Hal itu bisa terjadi, bisa saja dibuat seperti itu, tetapi yang akan berlaku di bagian ini ialah persamaan continuity, persamaan kontinuitas dari fluida tersebut. Volume zat cair yang lewat tiap satuan waktu harus sama di semua penampang. Ini yang dimaksud dengan persamaan kontinuitasnya. Keadaan inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran zat cair. Ya, di layarnya tampilannya sudah berubah? Berubah, Pak. Ya, ini merupakan ilustrasi ya yang tadi perubahan luas penampang. Di bagian ini digambarkan luas penampangnya lebih besar, kemudian di bagian saluran keluar memiliki luas penampangnya lebih sempit atau mengalami pengecilan. V1 ini adalah kecepatan, ρ1 itu adalah massa jenis, A1 ini merupakan luas ini ya, luas apa? Penampangnya. Kalau penampangnya itu berbentuk lingkaran, ya berarti bisa dihitung berapa luas lingkarannya. Kemudian ini juga sama, berapa luas penampang, kemudian berapa juga luas, bukan luas apa, kecepatan yang akan keluar. Q sama dengan A dikali V. Ini merupakan persamaan kontinuitas. Jadi sesuai dengan tadi penjelasannya, volume zat cair yang lewat tiap satuan waktu adalah sama di semua penampang. Nah, karena dia sama di semua penampang, jadi kalau penampangnya ini lebih besar, ini penampangnya kecil, maka bisa diturunkan persamaan matematikanya. Q1 akan sama dengan nilai Q2. Jadi Q1 sama dengan A1 dikali V1, lalu Q2 sama dengan A2 dikali dengan V2.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan dari fluid mekanik, mekanika fluida dasar untuk memahami bagaimana fluida tersebut bekerja. Tidak ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada diskusikan, saya asumsikan bisa memahami materi ini. Ya, materi ini diambil dari buku fluid mekanik ya, yang sudah saya berikan di Edmodo. Buku besarnya atau buku teksnya itu bisa nanti dieksplor dari buku tersebut tentang teori kontinuitas, persamaan continuity, kemudian aliran steady, steady flow, unsteady, kemudian ada laminar flow, turbulent flow, lalu compressible dan uncompressible. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti bisa dieksplor sendiri di buku e-book Fluid Mekanik, Mekanika Fluida. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.